Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis shalihin. Amin. Para jamaah Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhil qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu sehat walafiat, kedua maksudnya ada hidayah inayah Allah sehingga kita semua masih alhamdulillah bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amal yang sedang kita amalkan, yang senantiasa kita kerjakan menjadikan wasilah kita benar-benar bisa menggapai rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kemarin masalah yang syarik ya, itu apa? Pencuri atau masalah koruptor. Insyaallah untuk selanjutnya masalah kita tarik itu pemegat jalan, kalau istilah sekarang begal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'ana bi karamatihi wa ala nabi asrihi. Wa qita'ut tariq, masalah begal atau pemegat jalan itu adalah arba'ati aqsamin, terbagi ada 4 bagian tergantung bagaimana membegalnya. Seandainya in qatalu wa lam yakhudu al mala qutilu. Seandainya si begal itu membunuh tapi tidak mengambil hartanya, maka dia dihukuminya yaitu kutilu, wajib dihukum mati ya, tapi tidak mengambil maka wajib dihukum mati. Itu istilah kita sebut dengan kisos yang kayak kemarin. Baik qatalu wa akhidu al mala kutilu wa salabu, dan itu pun membunuhnya dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja nanti beda lagi. Kemudian kalau misalnya membunuh kemudian mengambil hartanya, maka untuk hukuman si begal tersebut kutilu wa salabu. Nah, hukumnya dibunuh kemudian disalib. Disalibnya itu yaitu sudah disolatkan, sudah dikafani gitu ya, sudah beres. Dan biasanya dikubur biasa, ini wajib disalib. Kalau dia sudah membunuh dan mengambil harta dengan catatan sudah punya niat, jadi disebut amdun ya, sengaja. Kemudian wa in akhidul mala wa lam yaqtulu taqawaidihim wa arjulihim. Kalau seandainya dia mengambil hartanya saja si begal namun tidak membunuh, cuma harta yang dia incarnya, taqawaidahum wa arjulahum min khilafin. Itu dipotong dipotong si tangan dan si kakinya dengan diselang-seling. Jadi tadi tangan kanan dan si kaki kiri yang dipotongnya. Itu bagi si begal yang mengambil harta namun tidak membunuh. Kemudian fa'in akhafu al-sabila wa lam yakhudul malam wa la yaqtulu bisu wa uziru. Ini mah mengambil harta tidak, membunuh tidak, namun cuma menakuti ya. Ini orang yang suka menakuti untuk di jalan itu, maka hukumannya hubisu, dia di penjara ya. Kemudian wa uziru, dan ditakjir oleh sang imam, penguasa hukum gitu ya. Jadi tadi di penjara kemudian ditakjir. Takjirnya itu sebagian ulama ada 10 sampai 20 takjiran bagi orang yang suka menakuti orang lain. Kenapa harus ditakjir dan di penjara? Itu karena bisa mengakibatkan kecelakaan, terutama orang yang punya penyakit jantung kan. Itu kan bisa saja mengakibatkan kematian. Wa man taba minhum qubilal qudrati alaihi sukitos anhu al hudud. Seandainya dia bertobat
ya, tapi dulu kan tidak tahu waktu memegangnya. Tak ketika sebelum dia diketahui oleh orang lain, tapi sudah bertobat, maka gugur hukumnya kepada orang tersebut. Jadi itu teh ketahuan ketika belum bertobat. Jadi keburu ketahuan maka dihukum. Kalau seandainya dia sudah bertobat, kemudian tidak tahu orang-orang dia dulu itu begal, maka gugurlah hukuman tersebut. Dia benar-benar sudah bertobat. Wa ukhidhu bil huquqi, maka dikembalikan juga kepada hak-haknya. Jadi maksudnya dia dulu pernah dicuri misalnya hartanya, dan maka si harta-hartanya tersebut dia benar-benar sudah ditobat, maka gugur hukumannya dan si hartanya dikembalikan. Bagaimana kalau misalnya sudah dipakai, itu kembali kepada sang orang yang terkena begalnya, ya korbannya. Kalau misalnya bisa dicicil, ya dicicil. Misalnya kalau misalnya islah bagusnya, ketika dibegalnya hartanya diambil, ya tidak apa-apa, maka tidak ada ganti rugi. Fasul waman qasada biyadi nafsihi. Nah, ini tentang masalah orang yang membela diri disebut dengan sialnya. Nah, kalau sial kita apa? Nah, celaka. Kalau bahasa Arab sial itu membela diri. Ya. Fasul waman qasada biyadi nafsihi au malihi au harimihi. Barang siapa orang yang hendak disakiti, baik dirinya, hartanya diambil, atau wanitanya, ya istrinya, faqatilu angdalika wa qutilu wala dhamana alaihi. Kalau seandainya dia membela diri tadi, menjaga harta, menjaga dirinya, wanita, kemudian ada perampok atau ada yang lain seperti begal tadi, kemudian si begal tersebut karena dia jago bela diri dilawan dan mati, maka fala dhamana, orang yang membunuh tersebut itu tidak ada tanggungan, tidak ada had, tidak ada dia gitu ya, yang membela diri. Dia karena tadi membela diri dan melawan misalnya orang-orang jahat, baik pencuri atau begal, kemudian si begalnya meninggal, maka fala dhamana, dia tidak usah ganti rugi. Beda dengan hukum kita. Kalau kita hukum kita itu biasanya tetap ada proses ya, walaupun bela diri. Kalau terjadinya pembunuhan, di proses hukum, kalau salah jadi hukum kita. Kalau misalnya hukum Islam itu benar-benar dia membela diri, menjaga kehormatan istri, harta dan yang lainnya, maka itu tidak ada dakwah, tidak ada hukuman kepada orang tersebut. Wa ala raqibi daibati dhamana ma talafat rubidahu. Kemudian kalau misalnya merusak dengan tunggangan, kalau dulu itu kan tunggangannya binatang gitu. Si binatangnya yang dia tunggangi merusak barang orang lain, maka dhamana wajib mengganti. Kalau mungkin kalau sekarang mobil atau motor kita menabrak barang orang lain atau yang tertabrak oleh kita, maka dhamana wajib kita menggantinya, baik si tunggangannya itu sewaan atau misalnya yang meminjam, tetap kita wajib mengganti, baik kepada barang yang kita pakai atau kepada korban yang kita tabrak. Kemudian batas arwatuhu, bagaimana untuk masalah, karena dulu itu tunggangannya hewan. Nah, bagaimana masalah kotoran? Ya, kotoran misalnya seperti jalan. Kalau kita udah maksimal, kalau kuda itu biasanya suka ada kayak suka ada ininya kan. Kalau yang pakai delman, tapi kalau yang biasa mah jarang pakai penutup itunya beraknya, jarang pakai wadah gitu. Maka kalau misalnya dia berak di jalan, itu sebetulnya tidak menjadi tanggungan karena bukan kesalahan sendiri. Kemudian misalnya ada orang terpeleset oleh berak si penunggang itu dan meninggal, maka fala dhamana, itu tidak ada hukuman kepada orang tersebut karena bukan kelalaian orang, tapi kelalaian dari binatang gitu. Kalau seandainya kita menggunakan kendaraan tertentu. Kemudian sedikit lagi tanggungan. Fasul moyok itu ahlal bagi. Ini masalah bugot. Bugot itu yaitu pemberontak ya. Kalau istilah kita mungkin makar ya. Bisa sati syara'id, itu ada 3 syarat. Nah, itu boleh diperangi. Bahasanya woyokot itu boleh diperangi bagi orang pemberontak, terutama ke penguasa negara.
Ayakunu fi manaqihi, pertama dengan catatan bisa dikurangi itu grup pemberontak itu benar-benar mempunyai kekuatan, dia punya senjata, punya geng lah kalau istilah kemarin dikit itu GAM ya kalau misalnya yang di Aceh itu kan GAM kalau misalnya itu kan udah punya kekuatan, ada pimpinan juga itu kan berani melawan kepada aturan-aturan pemerintah, maka itu boleh dikurangi. Kalau bagaimana kalau misalnya cuma sekelompok orang yang tidak ada kekuatan, cuma misalnya cuma komentar, sekira-kiranya itu gampang ditaklukkan, itu bukan, tidak usah diperangi. Kalau misalnya cuma beberapa orang yang ya suka ada kan kalau zaman sekarang cuma lewat komentar gitu ya, itu mah tidak usah diperangi dan itu bukan termasuk pemberontak atau makar. Wa yakhruju an qabaratil imam. Kemudian kedua syaratnya si pemberontak itu keluar dari apa? Dari kekuasaan imam yang adil. Sudah ada kan aturan-aturannya begini, harus turut kepada pemerintah begini-gini. Kemudian dia melanggar aturan-aturan imam tersebut, maka boleh diperangi. Kemudian wa yakuna lahum ta'wilu sa'irin. Kemudian bukti dari grup kelompok tersebut itu memiliki alasan yang mendasar. Tadi itu ya mendasarnya misalnya benar-benar kita si imam sudah itu namanya itu menyuruh satu intelijen gitu ya, menyuruh intelijen, dia pun imam sudah diketahui bahwa kelompok tersebut itu benar-benar ingin melawan atas kekuasaan atau aturan-aturan pemerintah, sudah benar alasannya dasarnya begini-begini, maka itu boleh diperangi. Kemudian wala yaqtulu asirohum, dan tidak boleh wala yuqtalu, dan tidak boleh dibunuh bagi tawanan-tawanan dari grup pemberontak. Ya kalau sekiranya kenapa tidak boleh dibunuh? Karena takut nanti mudah-mudahan terutama anak istrinya itu apakah dia bisa bertobat gitu ya, bisa mengikuti aturan-aturan pemerintah tersebut. Kemudian wala yudamalahu, dan tidak boleh dijarah atau diambil harta-hartanya tawanan tersebut gitu ya, jadi tidak boleh. Kenapa? Terutama oleh harta-hartanya. Kalau masalah senjata gimana? Kalau masalah senjatanya, kalau sekira-kira benar-benar bertobat dan ingin mengikuti aturan imam daerah tersebut atau negara tersebut, maka boleh dikembalikan. Kalau seandainya bisa membahayakan, maka boleh dijarah atau diambil, terutama untuk masalah senjata. Wala yufatu ala jarihim, dan tidak boleh dihabisi, terutama bagi korban-korban luka dari pemberontak. Kenapa? Tidak, karena itu pun masih tergolongkan masyarakat kita kalau di negara tersebut gitu, maka tidak boleh dihabisi. Tadi takut apakah nanti dengan ditawan dulu, dengan berjalannya waktu dia benar-benar bisa kembali kita tobat ya, mengikuti aturan pemerintah kita. Kemudian wa martada anil Islam, masuk ini masalah orang yang murtad. Wa man tada, barang siapa orang yang murtad anil Islami, dari agama Islam, yaitu murtad itu yaitu orang yang keluar dari aturan-aturan Islam, maka ustitiba, maka disunatkan dia tuh melaksanakan tobat dengan jangka berapa? Salasan, 3 hari. Orang yang sudah murtad, yaitu orang murtad itu tidak meyakini rukun iman yang 6, kemudian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu maksudnya murtad. Baik taba, maka itu jaraknya sampai 3 hari. Baik taba, seandainya tobat, maka diampuni. Wa illa, kalau seandainya tidak tobat, kutilah, maka sebetulnya wajib dibunuh. Kalau misalnya dia benar-benar membahayakan, gitu ya, wajib dibunuh, karena bisa disebutkan golongan-golongan yang munafik atau orang-orang yang mempermainkan aturan Allah dan Rasulnya, maka lebih berhak dibunuh gitu. Kemudian sudah dia meninggal, walam yuksal, orang murtad itu tidak pantas untuk diadusi. Walam yusol, dan tidak usah disolati alaihi, kepada orang yang murtad. Wala yudfan, dan tidak juga dikubur di maqabiril muslimin, di wilayah kuburan orang-orang muslim. Saking saking tidak baiknya orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, waslun wa tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat.
itu ala darbaini, terbagi dua bagian. Ahaduma salah satunya ayat tarkiha ghairu mu'taqidin, orang yang meninggalkan sholat dengan tidak meyakini liwujubiha, masalah kewajiban sholat, fa hukmu hukmul murtad, maka hukum orang tersebut seperti orang yang murtad tadi ya. Dia tidak meyakini kewajiban sholat, tapi KTP-nya Islam, suka meninggalkan sholat, maka hukumnya sama dengan orang yang murtad. Jadi ketika meninggalnya tidak usah diadusi, tidak usah disolatkan, dan kalau bisa tidak dikuburkan orang-orang muslim. Wasani yang kedua, orang yang meninggalkan sholat itu ayat takiha, dia meninggalkan sholat itu kasar karena malas. Mutakidah, dia meyakini liwujibiha, tentang wajibnya sholat. Fayus tataba, maka suruh tobat dulu. Fa'in taba, kalau misalnya dia benar tobat, wasoli, yaitu laksanakanlah, disolatkan seperti biasa. Wa ila, kalau seandainya dia tidak mau bertobat, meyakini wajibnya sholat, KTP-nya Islam, kutilah hadan, maka berhak, maksudnya lebih pantas hukumnya dibunuh gitu ya. Lebih pantasnya, walaupun sebetulnya belum ada kisah ya masalah pembunuhan orang yang meninggalkan sholat. Namun ini bahasa muslim di sini karena dia meyakini apa aturan-aturan Allah, tapi dia tidak mau bekerja kepada Allah, diantaranya melaksanakan ibadah sholat. Dia yakin ada Tuhannya Allah, tapi dia tidak mau, maka lebih pantas kata muslim itu daripada dia mempermainkan aturan Allah, lebih pantas dibunuh. Wa kana hukum muslimin, dan bukti hukumnya itu seperti hukum muslimin. Dia orang yang meyakini tentang kewajiban sholat, namun dia cuma kasla, yaitu malas gitu orangnya ya. Sudah diterangkan tentang kewajiban sholat begini, dan orang yang meninggalkan sholat begini hukumannya, maka daripada dia tahu ilmunya tidak mengamalkan, maksudnya lebih pas itu dibunuh, lebih baik meninggal gitu. Itulah tentang masalah orang yang meninggalkan sholat, orang yang murtad, kemudian masalah pemberontak, makar, begal, kemudian masalah orang yang membela diri atau sial. Maka barangkali ada pertanyaan, Mas? Insya Allah beres untuk masalah hukum had ya. Selanjutnya nanti masalah jihad, hukuman bagi orang yang beramal keburukan. Mas, yang sudah ada habis. Nah, itu orang yang tinggal sholat itu apa ada batas waktunya? Kan setahun dia nggak sholat, apa langsung dibunuh? Sebetulnya itu bukan hak individu ya. Hukuman mati itu hukum bagi imam. Untuk batasannya di sini sebetulnya tidak dibataskan, dan kebetulan kebanyakan orang ulama itu, terutama dari kitab kemarin itu, ada yang bahasnya ditajir, ya cukup dengan ditajir diperingati. Namun musonif ini ya saking kesalnya gitu ya, saking tidak suka kepada orang yang mempermainkan aturan Allah. Dia meyakini Allah tapi tidak mau bekerja kepada Allah gitu. Untuk batasannya tidak ada, untuk batasannya gitu ya, untuk batasan waktunya tidak ada. Namun untuk masalah paling ada bahasa murtad tadi 3 hari ya. Kalau orang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini tentang tadi kewajibannya, dia meyakini, dia maksudnya tidak meyakini tentang kewajibannya, dia KTP Islam tadi tapi tidak meyakini kewajibannya, maka dia seperti orang murtad. Jadi jaraknya berapa hari? 3 hari gitu. Tidak meyakini kewajibannya. 3 hari ya. Kalau saya 2-3 hari ya boleh dibunuh. Kalau mau ikuti ke sana ya. Saat ini tapi dijalan. Kalau murtad itu berapa kali nggak boleh masuk lagi Islam? Misalnya udah murtad masuk Islam, murtad lagi masuk Islam. Itu bagaimana? Itu orang-orang yang munafik. Sebagian ulama mengatakan sampai 3 kali gitu ya. Sebagian ulama. Tiga kali ini, maka bahasa salasan itu bimaknanya 2. Di salasan ayamin 3 hari, ada juga bimana salasan itu sampai bahasa 3 kali. Itu tadi mempermainkan sampai 3 kali masuk
keluar lagi kan di akhir zaman nanti ya, terutama dalam kitab akhirah itu diterangkan nanti gitu. Ketika mendekati kiamat itu manusia itu iman kepada Allah. Kenapa? Karena dipimpin oleh Imam Mahdi. Datang Dajjal kafir lagi semua nanti akhir zaman itu kayak orang murtad. Kalau yang pada dahulu memang mati ya, dasar hukum dia sebagai petugas pembunuh, jadi sama dengan membunuh juga. Yang dia kalau dulu kambangan itu yang salah bisa dibunuh. Ya oleh pada dasar hukum ya bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dasar hukum gimana? Gimana? Ada gimana ya? Petugas eksekusi, menghormati Al-Gojo. Ya, Jadi maksudnya kepada Al-Gojo gimana? dia dasar hukum. Dia kan sama dengan Bunuh orang lain. Dia membunuh. Nah itu kan sudah tugasnya dan itu pun dipilih oleh imam. Imam dipilih oleh siapa? Yaitu oleh kesepakatan oleh masyarakat. Jadi intinya itu oleh udah kesepakatan umum gitu. Al-Gojo dipilih oleh imam. Jadi apakah hukum kepada Al-Gojo? Ya memang tidak dosa karena itu sudah tugasnya. Gitu. Tidak dosa untuk hukum kepada Al-Gojo kan? Ya, jadi tidak dosa kepada Al-Gojo itu karena dia sudah apa? Tugas. Malah dapat pahala. Ya dapat pahala dia memberantas orang-orang itu orang-orang yang beramal keburukan gitu. Dapat pahala ya. Itu hukumnya dapat pahala tidak berdosa itulah itu karena tugasnya. Nah itu mungkin gimana jalan cukup alhamdulillah cukup. Mudah-mudahan kajian pada pagi ini benar menjadikan ilmu yang manfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.